Teks firman Tuhan yang kita akan pelajari hari ini diambil di dalam Efesus 4 ayat 1 sehingga ayat yang ke-16 di bawah tajuk Kesatuan Tubuh Kristus. Tema memelihara kesatuan. Tema memelihara kesatuan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, teks pembacaan kita hari ini adalah merupakan surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus pada waktu Paulus di dalam penjara sekitar tahun 62 Masehi di Roma. Boleh lihat atau boleh rujuk Efesus 3 ayat 1, Efesus 4 ayat 1, dan Efesus 6 ayat 20 sebagai rujukan kita bahwa surat ini memang ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu dia di dalam penjara. Tujuan surat ini ditulis oleh Paulus secara tersirat. Boleh lihat di dalam Efesus 1 ayat 15 sehingga ayat yang ke-17. Paulus menulis surat ini dengan disertai doa agar para pembaca surat ini bertumbuh dalam iman, kasih, hikmat, dan supaya mereka layak di hadapan Tuhan Yesus. Selain daripada itu, teks hari ini juga menyentuh soal pemeliharaan kesatuan yang sudah diberikan oleh Roh Allah kepada kita. Jadi untuk mau memelihara kesatuan, kita perlu belajar melalui petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh Paulus sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikannya kepada jemaat di Efesus pada waktu itu. Nah, saudara-saudari, di sini kita akan belajar 3 poin yang saya sudah sediakan untuk kita semua. Poin yang pertama, memelihara kesatuan berdasarkan kasih. Memelihara kesatuan berdasarkan kasih. Kasih mengajar kita rendah hati, lemah lembut, sabar, dan suka membantu orang lain. Boleh lihat ayat yang kedua. Di dalam ayat ini ada 4 perkara yang disebutkan oleh Paulus yang boleh kita pelajari bersama-sama untuk memelihara kesatuan di dalam gereja kita. Tetapi apabila 4 perkara ini tidak ada di dalam gereja kita, maka percayalah gereja kita tidak mungkin dapat memelihara kesatuan dengan baik. Ayat yang ketiga, Paulus menegaskan supaya kita tetap berusaha hidup damai agar supaya kesatuan yang diberikan oleh Roh Allah tetap terpelihara dengan baik berdasarkan 4 perkara yang saya sudah sebutkan sebentar tadi. Jadi kasih itu penting di dalam memelihara kesatuan. Tanpa kasih tidak mungkin kita dapat memelihara kesatuan dengan baik di dalam gereja. Sebab itu, biarlah di dalam kita memelihara kesatuan, biarlah berdasarkan kasih daripada Kristus. Poin yang kedua, memelihara kesatuan berdasarkan kesadaran. Rasul Paulus menyebutkan tentang satu tubuh, satu roh, satu harapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan di dalam ayat yang keempat. Supaya kita menyadari 6 perkara yang sudah disebutkan oleh Paulus di dalam ayat 4. Bahwa walaupun kita berbeza-beza pikiran, kemahuan, dan sebagainya, kita tetap satu tubuh, satu roh, satu harapan, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Jadi, memelihara kesatuan itu kita perlu kesadaran bahwa walaupun pikiran kita berbeza-beza, kurnia kita berbeza-beza, kita tetap satu di dalam Tuhan dan tidak ada duanya. Jadi memelihara kesatuan itu kita tidak hanya mengatakan kata marilah kita bersatu, tetapi kita juga perlu sadar dan berpikir tentang apa yang perlu kita lakukan agar supaya kita sama-sama mempunyai kesadaran di dalam memelihara kesatuan tubuh Kristus. Memelihara kesatuan itu sama dengan kita
memelihara hubungan kita dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi memelihara kesatuan itu penting di dalam gereja kita agar supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan melalui kesadaran kita bersama. Jadi tanpa kesadaran tidak mungkin kita dapat memelihara kesatuan dengan baik di dalam gereja. Sebab itu, kalau kita mau bersatu, memelihara kesatuan, kita perlu sadar, pikiran kita perlu terbuka untuk berpikir sesuatu bagaimana kita memelihara kesatuan dengan baik. Poin yang ketiga, memelihara kesatuan berdasarkan kurnia. Poin yang ketiga, memelihara kesatuan berdasarkan kurnia. Kita diciptakan Tuhan memiliki banyak anggota dan kurnia yang berbeza-beza. Tetapi bukan bermaksud bahwa kurnia yang diberikan Tuhan kepada kita pakai untuk saling menentang satu dengan yang lain. Sebaliknya, Tuhan memberikan kurnia itu kepada kita supaya kita dapat saling melengkapi satu dengan yang lain sesuai dengan kemampuan atau jabatan kita sebagai hamba Tuhan. Boleh lihat ayat yang ke-11 sehingga ayat yang ke-12. Tujuan kurnia yang diberikan Tuhan kepada kita, selain daripada yang saya sudah katakan sebentar tadi, kurnia itu juga membantu kita di dalam memelihara kesatuan di dalam gereja. Sebab itu kurnia yang diberikan Tuhan kepada kita jangan sia-siakan, tetapi pakailah kurnia itu sesuai dengan kemampuan kita di dalam pelayanan kita di gereja. Ayat 15 sehingga ayat 16 menyentuh tentang anggota tubuh yang diciptakan Tuhan dengan kurnia-kurnia yang berlainan, lalu disusun rapi oleh Tuhan dan dihubungkan satu dengan yang lain supaya anggota tubuh itu menjadi satu atau menjadi kuat karena kasih daripada Kristus. Jadi saudara ya dan saudari yang dikasih Tuhan, kalau kita mau memelihara kesatuan harus berdasarkan kasih, harus berdasarkan kesadaran dan berdasarkan kurnia yang diberikan kepada kita. Barulah kita dapat memelihara kesatuan dengan baik. Jadi sebagai kesimpulan, di sini saya akan mengulas kembali poin-poin yang saya sudah sampaikan sebentar tadi supaya kita lebih paham dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita. Pertama, memelihara kesatuan perlu berdasarkan kasih seperti yang saya sudah katakan sebentar tadi. Sebab tanpa kasih tidak ada kesatuan. Kedua, memelihara kesatuan perlu berdasarkan kesadaran pribadi. Sebab tanpa kesadaran tidak ada kesatuan. Yang ketiga, memelihara kesatuan perlu berdasarkan kurnia. Sebab tanpa kurnia kita tidak dapat memelihara kesatuan dengan baik kalau kita tidak punya kurnia. Jadi peliharalah kesatuan berdasarkan kasih, kesadaran, kurnia yang ada supaya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.